Di video sebelumnya kami telah membahas bagaimana cara melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi 1770S bagi karyawan secara online melalui e-filing. Di video kali ini, kami akan memberikan tutorial kembali cara pelaporan SPT dengan fitur e-form. Pelaporan SPT melalui e-filing dan e-form sama-sama merupakan pelaporan SPT secara online. Tapi sedikit... bentar. Kayaknya sepi banget deh. Oke, sip. Pelaporan e-filing dan e-form sama-sama merupakan SPT pelaporan secara online. Tapi sedikit berbeda dalam hal pengisian SPT. Jika pada pelaporan SPT dengan e-filing, saat mengisi SPT kita harus tetap online dan terkoneksi internet. E-form hanya membutuhkan koneksi internet saat memulai pengisian tahun pajak dan saat submit pengiriman di akhir pengisian. Jadi dengan e-form, kalian dapat mengisi SPT walaupun tidak terkoneksi internet dan baru membutuhkan koneksi pada saat akan mengirimkannya. Hanya saja, e-form saat ini hanya baru melayani pelaporan SPT tahunan saja. Baik orang pribadi maupun badan, tidak seperti e-filing yang juga melayani pelaporan SPT masa PPH. Dan juga, e-form tidak bisa diakses dengan menggunakan handphone seperti halnya e-filing. Di tahun 2021, e-form menyediakan versi PDF. Jika komputer Anda telah terinstall Adobe Reader, Anda sudah bisa menggunakan e-form PDF ini. Untuk cara pengisiannya tidak terlalu jauh berbeda dengan e-form versi lama. Bedanya, pada e-form PDF ini terdapat fitur impor data bagi Anda yang memiliki data yang banyak untuk diinput, seperti data bukti potong, harta, dan hutang. Tapi jika data yang akan Anda input sedikit, fitur impor ini tidak terlalu penting. Dan e-form PDF ini support bagi Anda pengguna Mac OS, di mana sebelumnya e-form versi lama tidak support untuk Mac OS. Nah, karena di video-video sebelumnya kami telah memberikan tutorial bagi karyawan, di tutorial e-form kali ini kami akan mencoba melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi yang berstatus usahawan atau wira swasta kategori UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan dengan tarif pajak 0,5% dari penghasilan bruto tiap bulan, yaitu SPT 1770. Jenis SPT ini juga bisa dilaporkan bagi Anda yang berprofesi sebagai dokter, notaris, pengacara, agen asuransi, dan pekerjaan bebas lainnya. Untuk melaporkan SPT 1770, Anda harus menyiapkan beberapa data seperti: pertama, rekapitulasi peredaran bruto bulanan dalam 1 tahun pajak. File isian rekapitulasi tersebut bisa Anda download pada link yang ada di kolom deskripsi. Kedua, daftar harta dan hutang kondisi terakhir di tanggal 31 Desember. Dan terakhir adalah daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan. Untuk melaporkan SPT ini, pastikan Anda telah melakukan pembayaran PPh final PP 23,5% tiap bulan. Lalu bagaimana cara pengisiannya? Stay tune ya. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe aja dulu, siapa tahu kita jodoh. Karena selain subscribe itu sangat mudah, gratis, dan tidak merugikan Anda, subscribe juga membantu channel ini menjadi lebih berkembang. Dan bisa saja untuk selanjutnya Anda membutuhkan berbagai informasi perpajakan yang ada di channel ini yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi tunggu apa lagi? Baik, jika sudah, selamat datang di Funtext dan oke, mari kita mulai.
Baik, untuk pertama kali kita buka browser kita terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome. Pada tutorial kali ini saya menggunakan Google Chrome. Ketikkan alamat djponline.pajak.go.id pada kolom pencarian. Jika sudah daftar dan bisa login di DJP Online, teman-teman tinggal memasukkan NPWP, password, dan kode keamanan. Tapi jika belum daftar atau belum bisa login dan atau lupa password, teman-teman bisa cek video cara daftar pada DJP Online pada link di atas. Baik, di tutorial kali ini saya anggap sudah daftar dan bisa login di DJP Online. Lalu masukkan NPWP, password, dan kode keamanan, dan pilih login. Berikut tampilan DJP Online ketika kita telah berhasil login. Untuk melakukan pelaporan, kita pilih menu lapor. Di tampilan lapor ada pilihan e-form dan e-filing. Untuk e-form ada dua pilihan, yaitu e-form PDF versi baru dan e-form versi lama. Di video ini kita coba lapor dengan versi lama dulu ya. Untuk versi baru kita akan coba di video selanjutnya. Oke, kita pilih pilihan e-form versi lama. Silahkan baca di bagian fact atau pertanyaan umum jika diperlukan. Pada bagian e-form, terdapat daftar SPT yang telah dilaporkan di tahun-tahun sebelumnya. Jika belum pernah lapor di tahun sebelumnya, maka pada daftar ini akan kosong. Untuk e-form versi lama, untuk bisa mengisi e-form, kita diharuskan menginstal IBM Viewer. Install Viewer ini hanya sekali saja pada satu komputer atau laptop. Tujuannya untuk membaca file e-form yang nanti akan kita isi. Silahkan download installer Viewer di sebelah kiri. Dan silahkan baca tata cara install Viewer pada bagian nomor 2. Saat ini komputer saya sudah terinstall Viewer, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Jika Viewer sudah terinstall, kita akan memulai membuat SPT dengan memilih bagian Buat SPT. Maka akan muncul pertanyaan seperti halnya pada e-filing. Pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika pilih iya, maka akan ada pilihan e-form 1770, yang artinya e-form untuk usahawan atau bagi yang menjalankan pekerjaan bebas. Jika pilih tidak, berarti Anda adalah seorang pegawai, dan nanti akan muncul pilihan e-form 1770S dan 1770SS. Di video kali ini kita pilih e-form 1770. Lalu kita isi tahun pajak 2020 dan normal. Pembetulan diisi jika kita ingin membetulkan SPT tahun pajak yang sama yang sudah pernah kita kirim. Lalu pilih kirim permintaan. Maka secara otomatis akan mendownload file e-form. Download saja. Dan di email akan masuk kode verifikasi yang nanti kita akan gunakan untuk mengirimkan SPT. Setelah berhasil terdownload, kita tinggal buka file e-form tersebut. Jika Viewer telah terinstall dengan benar, maka file e-form akan bisa terbuka. Mulai langkah ini, kita sudah bisa mengisi e-form tanpa koneksi internet. Mari kita isi e-form satu persatu. Dimulai dari lampiran 17704 bagian harta, hutang, dan susunan keluarga. Pastikan bagian ini terisi tahun pajak 2020 dengan masa pajak Januari atau 01 sampai Desember atau 12. Dan di bawahnya kita pilih pencatatan. Lalu kita lanjut ke pengisian. Bagian A, harta pada akhir tahun. Bagian ini wajib diisi karena pada dasarnya seseorang pasti punya harta, minimal uang tunai. Selama masih ada indikator berwarna merah, kita diwajibkan mengisi dan tidak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya jika belum terisi. Jika teman-teman sudah pernah mengisi e-form di tahun sebelumnya, maka di bagian harta, hutang, dan susunan keluarga akan otomatis terisi sesuai dengan data tahun lalu. Kita tinggal menambah, menghapus, atau mengupdate data yang ada sesuai dengan kondisi di akhir tahun 2020. Oke, kita coba isi. Pertama, kode harta. Ada banyak pilihan, pilih salah satu yang sesuai. Saya pilih contoh uang tunai.
Kedua, nama harta, kita isi saja uang tunai. Ketiga, tahun perolehan, kita isi 2020. Dan keempat, nilai perolehan. Kita isi jumlah uang kita di akhir tahun. Misal saya isi 5 juta rupiah. Dan terakhir, keterangan. Kita isi saja uang tunai lagi. Untuk menambah harta lainnya, klik tombol tambah di sini. Lalu kita isi seperti langkah sebelumnya tadi. Kali ini saya isi dengan jenis harta yang lain. Jika bagian harta telah terisi, kita lanjut ke bagian B, kewajiban atau hutang. Kita isi kode hutang, nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah peminjaman. Pada bagian kode pinjaman terdapat 4 pilihan pinjaman. Silahkan pilih yang sesuai. Yang perlu diperhatikan adalah pada bagian jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman yang diisi adalah jumlah sisa pinjaman posisi di tanggal 31 Desember. Baik, mari kita isi. Sama seperti pengisian harta, pilih tombol tambah jika ingin menambah jenis pinjaman lainnya. Jika sudah terisi, kita lanjut ke bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Ada 4 yang diisi pada bagian ini, yaitu nama, nik, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Mari kita isi. Jika Anda masih bersekolah, pada bagian pekerjaan isi saja pelajar atau belum bekerja. Jika status perkawinan Anda adalah TK0, maka pada bagian ini tidak perlu diisi. Kita sudah lengkap mengisi lampiran 17704. Untuk bisa lanjut ke langkah berikutnya, pastikan tidak ada kolom atau indikator yang berwarna merah. Jika masih ada kolom berwarna merah, kolom tersebut harus diisi atau dihapus terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke lampiran 17703 dengan memilih tombol halaman berikutnya. Lampiran 17703 terdiri 3 bagian. Bagian A merupakan bagian untuk mengisi penghasilan yang dikenakan final dan atau bersifat final. Bagian B merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bagian C merupakan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Baik, kita mulai dari bagian A. Ada 16 poin jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Teman-teman bisa baca satu persatu. Jika ada penghasilan seperti salah satu pada ke-16 poin tersebut, teman-teman bisa isi jumlah penghasilannya dan PPh yang telah dibayar atau dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. Jika tidak ada, kosongkan saja. Pada bagian B, merupakan daftar penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada 6 poin jenis penghasilan ini. Silahkan diisi jika ada, dan kosongkan jika tidak ada. Dan pada bagian C, merupakan penghasilan suami atau istri yang dikenakan pajak terpisah. Silahkan diisi jika ada, dan kosongkan jika tidak ada. Pada lampiran 17703, yang perlu diperhatikan adalah bagian A poin 16. Yaitu penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Poin 16 ini adalah jenis penghasilan bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan bruto dengan jumlah di bawah 4,8 miliar rupiah dalam setahun, atau kategori wajib pajak UMK atau UMKM. Jenis pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Untuk mengisinya, teman-teman tinggal cek bagian ini. Dan setelah cek, maka akan muncul tombol biru PP46 atau 23 di bagian atas. Kita pilih tombol tersebut. Maka akan muncul tampilan isian daftar penghasilan bruto dan pembayaran PPh final PP46 atau PP23. Pertama kita perhatikan indikator warna merah terlebih dahulu. Kita pilih ya. Nantinya, jumlah penghasilan bruto dan PPh final yang kita isi di sini akan masuk ke lampiran 17703 bagian A poin 16 tadi. Setelah pilih iya dan indikator warna merah hilang, lalu kita ke bagian atas, kita isi alamat terlebih dahulu. Lanjut ke kolom isian penghasilan. Ada 5 kolom yang harus diisi, yaitu NPWP, masa pajak, alamat, penghasilan bruto, dan PPh final. Jika teman-teman telah membayar PPh final 0,5% selama 12 bulan, maka tambahkan baris isian sampai 12 baris dengan memilih tombol tambah.
Jika kita kelebihan menambahkan baris, kita bisa menghapusnya dengan tombol ini. Dan pada kolom PPH final berwarna kuning akan terisi otomatis dan tidak bisa diedit. Oke, mari kita isi. Jika semua sudah terisi dan tidak ada indikator berwarna merah, kita lanjut dengan memilih halaman berikutnya ke lampiran 17702. Lampiran 17702 merupakan isian kredit pajak berupa daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Isian ini diisi jika ada pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22 dan 23. Tapi jika tidak ada, abaikan dan kosongkan saja. Kita lanjut ke halaman berikutnya ke lampiran 17701 halaman 2. Pada lampiran ini terdapat 4 bagian. Bagian B adalah merupakan penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Pada bagian ini tidak perlu diisi jika teman-teman menggunakan skema PPh final dengan tarif 0,5%. Bagian ini diisi jika teman-teman menggunakan skema tarif pasal 17, yaitu bagi teman-teman yang memiliki penghasilan bruto atau omset 4,8 miliar rupiah atau lebih dalam setahun. Dan juga bagi pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, pengacara, agen asuransi, dan lain-lain. Jadi untuk wajib pajak kategori UMKM yang menggunakan tarif 0,5%, pada bagian ini diabaikan saja. Lalu bagian C merupakan bagian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Bagian ini diisi bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lain sebagai karyawan selain penghasilannya dari usaha. Bagian ini diisi dengan bukti potong 1721A1 atau A2 yang diterima dari tempat dia bekerja. Tapi jika tidak ada bukti potong atau tidak bekerja sebagai karyawan, pada bagian ini dikosongkan saja. Lanjut ke bagian D. Bagian ini merupakan isian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ada 6 poin jenis penghasilan. Silahkan diisi jika ada dan kosongkan saja jika tidak ada. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu lampiran 17701 halaman 1. Jika teman-teman hanya mengisi penghasilan bruto dengan tarif 0,5%, maka pada bagian ini akan kosong dan tidak ada yang perlu diisi. Tapi jika teman-teman ada mengisi penghasilan lain pada lampiran 17702, maka pada halaman ini akan terdapat rekapan penghasilan-penghasilan tersebut. Karena tutorial kali ini adalah bagi wajib pajak UMKM, maka pada bagian ini isinya kosong dan saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Kita masuk ke induk SPT. Pertama kita perhatikan indikator berwarna merah yang wajib kita isi. Pertama kita isi nomor telepon atau handphone, lalu pilih KK pada status kewajiban perpajakan suami istri. Apa itu KK, HB, PH, dan MT? Dijelaskan pada petunjuk pengisian e-filing. Hal ini sudah saya tunjukkan pada video sebelumnya pada tutorial e-filing 1770S. Lalu kita ke bagian penghasilan tidak kena pajak. Kali ini saya isi contoh TK dengan 0 tanggungan. Maka nilai yang sebelah kanan akan otomatis terisi. Setelah itu, indikator merah berikutnya adalah tanggal pengisian SPT. Kita isi saja tanggal hari ini. Selanjutnya, silahkan baca di bagian pernyataan. Lalu untuk mengirimkan SPT, kita pilih submit di bagian ini. Kita sudah sampai di bagian akhir pengisian e-form. Perhatikan indikator berwarna merah pada bagian ini. Kita wajib mengupload file rekapitulasi peredaran bruto. Dan file yang diupload diwajibkan file berupa PDF dengan maksimal ukuran file yaitu sebesar 15 MB. Untuk mengisi rekapitulasi tersebut, silahkan download file Excel pada link yang saya sediakan di kolom deskripsi. Silahkan isi file tersebut, lalu dicetak, ditandatangani, lalu di-scan ke dalam bentuk PDF. Lalu upload pada bagian ini. Jika sudah, kita ke bagian kode verifikasi. Silahkan cek email teman-teman untuk mengambil kode verifikasi dan masukkan kode verifikasi tersebut pada kolom ini. Langkah terakhir adalah submit SPT.
Langkah terakhir ini membutuhkan koneksi internet. Jika sudah terhubung internet kembali, silakan pilih Submit, dan akan muncul notifikasi Submit SPT berhasil seperti ini. Dan selamat, teman-teman sudah berhasil melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770. Dan untuk bukti penerimaan elektronik, teman-teman bisa cek email kembali atau bisa cek pada beranda arsip SPT. Beberapa teman yang telah melaporkan SPT melalui e-form ini mengalami kendala pada saat submit SPT. Muncul berbagai notif yang menunjukkan bahwa SPT tidak berhasil terkirim. Di video berikutnya, kami akan memberikan troubleshooting atas kendala-kendala tersebut. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, jangan ragu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi adalah tanggal 31 Maret. Jadi, jangan sampai telat ya. Terakhir, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian pada tutorial kali ini. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-temanmu yang lain. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, and stay fun.